pagi semuanya. Selamat datang di podcast inspiratif. Di sini kita akan ngebahas tentang bagaimana menjalani hidup sebagai, bukan hidup sih, peran sebagai pekerja PT ya kayak Ya, betul. sama konten creator. Di sini kita bersama Kak Yogi nih. Boleh perkenalan dulu Kak Yogi? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yogi Darmawan Riyadi, biasa dipanggil Yogi, dan aktivitas sehari-hari sudah bekerja di salah satu perusahaan Jepang sudah selama 12 tahun di bagian quality control dan juga aktif di dalam sosial media baik Instagram maupun TikTok. Nah itu gimana cara mulainya? Kayak kepikiran nih mau dari kerja PT awalnya udah 12 tahun tiba-tiba jadi content creator itu gimana sih? Oke, jadi tuh awalnya tuh waktu zamannya COVID atau Corona ya, gitu. Karena itu kan memang lagi trending banget tuh untuk sosial media. Boleh disebut kan sosial medianya? Sosial media TikTok ya, itu kan lagi trending banget gitu. Sampai akhirnya kayak bingung di rumah harus ngapain. Nah dari situlah mulai aktif baru main TikTok di tahunnya COVID itu. Nah setelah itu awalnya sempet kayak bingung ngikutin tren lagi dance, dance yang ini lagi ikutin nih, jadi semuanya diikutin tapi nggak ada kemajuan dalam konten tersebut gitu. Betul. Sampai akhirnya kepikiran apa gue bawain tentang PT aja ya. Sebenarnya lebih ke budak korporat, tapi point of view-nya lebih ke anak PT karena memang kesehariannya kerja di PT gitu. Ya, berarti pas mulai dari COVID itu udah mulai rajin gitu bikin kontennya tentang apa sih? Kayak tentang day in my life gitu? Enggak, bukan. Jadi awalnya itu mulai konten itu tentang point of view keresahan anak-anak PT atau kebiasaan anak-anak PT gitu. Sampai akhirnya di TikTok itu punya hashtag pelajaran anak PT gitu. Jadi awalnya kita lebih membahas tentang keresahan. Terus kedua tentang pelajaran anak PT, dulu sempat belajar tentang alat ukur gitu, kayak kaliper, berarti kakak kayak posisinya gitu. kisi ya? Iya gitu. Jadi istilahnya makanya ada hashtag pelajaran anak PT. Jadi istilahnya kalau misalnya kita kayak gitu dulu muncul tentang pelajaran anak PT. Jadi istilahnya nyari materinya itu di circle kehidupan sehari-hari aja gitu. Jadi belum mulai day my life ya, baru tentang keseharian anak PT, terus isi tentang anak PT tuh belajarnya apa aja gitu, kayak memberitahu informasi sebelum masuk PT apa aja sih harus dipelajari kayak gitu. Begitu. Terus kalau selama bikin konten itu tuh ada hambatan apa gimana gitu, kayak tentang wah viewers gue nih dikit nih, gimana caranya itu kakak meningkatkan viewers itu kak? Kalau ditanya ada hambatan, itu tentu ada hambatan. Yang pertama kan tentunya kita kan memang pekerjanya setiap harinya di perusahaan ya, di PT. Sampai di rumah itu udah sisa-sisa tenaga tuh yang kita harus keluarkan untuk konten kita gitu. Terus kalau misalnya ditanya tentang ide panas kan? Kalau misalnya ditanya ide tentang konten itu sebenarnya yang tadi saya bilang ya, untuk menjadi seorang content creator itu lebih baik kita mencari isi materinya itu yang ada di sekeliling kita gitu. Jadi kita nggak akan bingung harus konten apa lagi yang harus kita keluarkan gitu, karena memang isi materinya tersebut memang ada di keseharian kita gitu. Jadi nggak terlalu bingung sih kalau misalnya memang untuk isi materi tentang si konten tersebut. Terus pasti nih ada tantangannya gitu kak, gimana cara ngebagi waktu dari PT ini kan 8 jam tuh, pasti ada lemburnya. Ngebagi waktunya gimana itu kak kalau bikin konten sama PT? Kalau saya masih males 8 jam langsung bikin lagi konten, gimana kayak gitu? Jadi kalau dulu kan kebetulan kerja kan non shift ya, dari jam 7 pagi pulang jam 4 sore gitu kan. Kalau misalnya memang lembur kita pulang jam 7 malam, jadi 7 pagi ketemu 7 malam gitu. Nah nanti itu sampai rumah sebenarnya H-1 itu kita buat skripnya dulu, kira-kira pengen buat konten apa, terus besoknya baru eksekusi tuh tentang konten apa yang akan dibuat. Jadi pertama kali meluncur banget di sosial media itu dulu wajib yang namanya sehari itu 2 konten.
Sehari gitu. dua Sehari konten. 2 konten itu wajib banget buat istilahnya baca algoritma si TikTok ini, baca kalau Iya, misalnya iya. oh si akun ini aktif loh gitu, setiap harinya dia ngonten kayak gitu. Jadi istilahnya dulu punya target sehari itu 2. Kalau misalnya nggak dapet 2, berarti kita 1 aja tuh cukup gitu, Sehari satu gitu. Mm-mm. Terus kan kakak sebagai konten kreator tuh mulai dari tahun berapa? Pas COVID ya? COVID ya. Tanggapan atasan kakak kayak teman-teman gimana gitu ngelihat kakak jadi konten kreator, ada masalah nggak? Awalnya itu memang akan jadi cibiran terlebih dahulu ya, Nah, gitu. iya. Karena kan memang konten kita istilahnya bisa viral gitu, itu pasti akan ada posisi yang kalimat negatif juga sama positifnya gitu. Cuman sampai saat ini memang rulesnya itu masih masuk dalam ranah yang memang tidak terlalu jauh dari PT gitu loh, istilahnya nggak pernah buat konten di perusahaan atau segala macam. Sebenarnya dulu pernah awal terjun itu bikinnya itu tentang PT, tapi pakai bajunya tuh kemeja, jadi tidak sampai gitu, nggak relate gitu ke orang-orang anak PT. Akhirnya berubahlah pakai seragam PT kayak gitu, yang istilahnya oh nyampe ini tuh kontennya memang buat anak PT kayak gitu. Jadi selama ini atasan juga alhamdulillah nggak pernah ada komentar apa-apa, karena memang kita hanya membahas tentang kebiasaan anak PT, keluh kesah anak PT, bukan membahas tentang si perusahaannya gitu, baiknya seperti apa, jeleknya seperti apa perusahaan, itu nggak pernah saya bahas sama sekali di situ ya, di konten tersebut. Malah kadang perusahaan itu kadang suka berterima kasih karena ada hoax tentang infoloker, terus calon salah gunakan kayak gitu sih, lebih ya dapetnya kayak gitu sih dari atasan. Saya juga tahu sih PT kakak kayak gede banget itu. Oh, Masya Allah. Pasti 2 digit nih. Masya Allah. Tapi PTW saya juga tahu kakak itu dari temen kakak. Oh iya. Yang di PT Kyokun itu. Siska. Oh, Siska. Ya awalnya saya kenal Siska Pariska. Ya tahu. Tapi dia katanya gak bisa. Ini ngasih ini temen saya juga, udahlah kata saya, buka dulu kakak. Siskanya gak bisa. Dia juga sering bikin konten kok katanya. Asik juga diajak ngobrol. Iya. Tahu Siska ya. Pernah ada momen ketika satu waktu gitu bertabrakan nih, mau milih yang mana antara kerjaan konten kreator. Saya juga tahu kakak sebagai MC apa iya benar, MC gimana juga. Itu cara, ada momen nggak ada momen bertabrakan kayak waktunya samaan gitu antara lembur mau bikin konten terus ada job MC, gimana itu? Sebenarnya kalau bisa dibilang itu kita awalnya memang bertanggung jawab lebih dahulu sama pekerjaan yang memang sudah dari dulunya gitu. Nah sebenarnya konten kreator itu bisa mungkin ya, mungkin kalau misalnya visit itu bisa dibagi waktu, kalau misalnya memang bisa sore atau malam gitu, mungkin bisa ke sana karena kan dari pagi sampai sorenya kerja. Jadi istilahnya pulang kerja masih bisa melakukan visit atau misalnya mengerjakan review produk di rumah. Tapi kalau misalnya MC itu kebetulan cuma ngambilnya kalau nggak di Sabtu dan juga Minggu gitu. Hari Sabtu dan Minggu jadi palingan nolak lemburan saja gitu. Tapi kalau untuk tanggung jawabnya tetap masih di perusahaan sih kayak gitu. Jadi nggak pernah ganggu jadwal kerja kayak gitu. Karena udah tahu memang basicnya bekerja di perusahaan kayak gitu. Jadi kalau misalnya tanggung jawab di situ. Jadi kalau misalnya kayak ini kan say job doang ya, kayak sosial media, konten kreator sama MC. Jadi ya kita balik lagi ke tanggung jawab kita tuh pertama memang di perusahaan. Terus keuntungan yang kakak ambil dari jadi konten kreator itu apa kak? Keuntungan yang kelihatan banget itu besar gitu. Oke, keuntungan yang pertama tentunya banyak peluang. Menurutku pribadi banyak peluang yang dimana pertama orang-orang pengen dapat produk gratis gitu kan. Saya bisa dapat produk gratis gitu. Terus yang kedua, orang kalau misalnya ada salah satu store baru, mereka kesana harus antri-antrian, tapi saya mempunyai peluang untuk tidak antri, malah cuman nge-review gitu kan. Jadi istilahnya kalau untuk keuntungannya banyak banget dalam sosial media atau content creator ini, yang orang-orang pengen kayak mendapatkan produk, terus mendapatkan opportunity. Istilahnya dulu ada salah satu brand baju gitu, terus dijadikan kontrak gitu selama beberapa bulan.
terus udah kayak gitu perawatan treatment gratis gitu yang bisa kita keuntungan dapatkan. juga ya itu ya. Salah satu keuntungannya sih. Terus ada saran nggak buat kayak teman-teman kita semua pengen jadi konten kreator kayak kakak, caranya gimana gitu? Oke, jadi caranya itu kalau misalnya kita menjadi seorang konten kreator, awalnya kita harus tahu needs kita mau kemana. Di situ kayak tema yang kita pengen bawain tuh pengen apa gitu. Jangan sampai temanya itu gado-gado gitu. Misalnya hari ini kita ngebahas tentang fashion, terus besoknya kita ngebahas tentang public speaking, terus besoknya lagi kita kuliner. Nah itu tuh kita nggak tahu tuh pengen menjadi terkenalnya, pengen menjadi seorang konten kreator apa. Jadi kalau bisa kita cari tahu dulu kita pengen mau menjadi seseorang yang terkenal sebagai apa. Misalnya kalau memang kita pengen ngebahas tentang public speaking, berarti kita harus bahas semuanya dari awal sampai akhir tentang public speaking gitu. Kalau misalnya kita pengen ngebahas tentang fashion, ya kita bahas semuanya tentang fashion. Jadi kita tahu kita pengen dikenal sebagai apa. Nah itu kita cari dulu, kita pengen tahu kita sebagai apa. Terus yang kedua, cari tahu dulu nih keahlian kita atau bidang materinya di sekitar kita. Jadi kita nggak usah bingung kalau misalnya kita pengen buat konten atau kita mau tag video atau isi materi, karena kalau misalnya kita bukan di bidangnya, kita akan merasa bingung untuk bikin konten karena kita kayak aduh bikin konten apa lagi ya, materinya apa lagi. Tapi kalau misalnya memang ada di sekeliling kita, itu mudah banget sih buat bikin konten. Dan yang ketiga itu niat sih sebenarnya. Gitu. Bener, niat yang paling utama sih kak. Terus kakak ada rencana buat fokus gitu di salah satu bidang dari ketiga bidang ini? Oke, jadi untuk saat ini tetap ya masih di perusahaan, cuman sekarang tetap lagi mencoba untuk memfokuskan di sosial media atau MC. Kira-kira tuh untuk pemasukan tiap bulannya apakah bisa melebihi dari perusahaan ini kayak gitu. Kalau misalnya memang sudah bisa melebihi dari perusahaan ini, berarti otomatis kita memang harus fokus di tempat tersebut gitu. Apalagi ya kayak boleh kasih saran bagi kita buat cara menggunakan media sosial yang bijak sama yang baik gitu, gimana sih kak? Oke, jadi buat teman-teman semuanya, karena kan yang kita tahu nih sosial media ini kan merupakan salah satu tempat informasi nomor satu ya, yang masih benar-benar platform terbesar semuanya lewat sosial media gitu. Nah, karena yang nonton mungkin masih pada muda, masih pada produktif ya kan, jadi jangan mensia-siakan peluang, karena memang sosial media ini merupakan wadah yang sangat tepat buat kalian semua untuk istilahnya berkarir, dimulai dari nol yang istilahnya kalian lagi pada kuliah nih, habis itu kan kalian pengen terjun ke tempat kerja. Dan siapa tahu kalau misalnya kalian udah mulai dari sekarang, ini bisa menjadi lahan pekerjaan gitu. Kalau misalnya itu juga bisa menjadi salah satu portofolio di CV juga. Kita pernah membuat experience apa di sosial media atau segala macam gitu. Jadi istilahnya manfaatkan sosial media sebaik mungkin gitu, sepositif mungkin, karena dalam sosial media ini bisa mendapatkan peluang yang sangat besar. Nah di sini kayaknya durasinya udah lumayan cukup kali ya kayak kakak boleh ngepromosiin kakak gitu biar teman-teman tahu gitu, kali ada yang nggak tahu. Oke, buat semuanya yang lagi nonton, jangan lupa follow ke TikTok Yogila buat tentang kehidupan konten yang bosen. Kalau kalian kegiatan yang bosen gitu-gitu aja, bisa tonton kegiatan sehari-hari di Yogila, atau pengen ngebahas tentang fashion atau tentang OOTD, bisa follow ke Instagram YogiDR_G. Ini keren banget sih, bener-bener kayak mengatur waktu di kerja PT itu kan susah banget kak, hebat banget kayak Yogi. Ada ucapan terima kasih sih buat Kak Yogi yang sudah bagi cerita bagi kita. Ceritanya sangat bener-bener inspiratif, kayak bisa apa ya, membangun kita juga kayak Kak Yogi gitu, bisa membagi waktu jadi pekerja PT sama bikin konten kreator sekaligus MC gitu kak. Mungkin itu aja sih kak. Terima kasih ya Kak Yogi untuk kehadirannya kali ini, dengan yang dadakan ini kak. Makasih. Oke, boleh dilihat dulu kak
kalau ada Gak usah, nggak apa-apa kok. Aman. aman. Iya. Dadakan banget ya. Maaf ya kayak. Soalnya dikejar-kejar, Kak.